Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Asal-usul dari penamaan Desa Pringapus. Pada zaman dahulu, di sekitar Kesultanan Demak Bintara, Kerajaan Demak, terdapat pemuda-pemuda, pelajar, dan anak-anak. Baik keturunan bangsawan maupun rakyat biasa semua belajar di sana. Dari mereka yang masih belia hingga dewasa dan telah siap bertanggung jawab atas kerajaan. Pangeran Purwokusumo merupakan anak kandung dari Pangeran Benowo Putra dari Sultan Hadiwijaya. Ketika pangeran sudah mulai dewasa dan sudah saatnya menemukan jati diri, Pangeran Purwokusumo pergi meninggalkan kerajaan dan menemukan sebuah tempat yang dianggap strategis. Ia berkeinginan untuk membuka sebuah lahan di tempat itu yang awalnya adalah hutan belantara. Tempat itu terletak di sebelah timur Desa Klepu yang sering disebut oleh masyarakat setempat Desa Bogo. Namun, kedatangannya terlambat karena telah didahului oleh seseorang dari Kesultanan Surakarta yang bernama Kiai Kalang. Kiai datang bersama dengan binatang peliharaannya yaitu seekor harimau yang besar. Antara Purwokusumo dan Kalang sama-sama menginginkan wilayah itu. Peperangan pun terjadi, mereka saling beradu kekuatan untuk mendapatkan wilayah yang mereka inginkan itu. Karena tidak ada yang kalah akhirnya mereka melakukan sayembara. Kiai Kalang memberikan tantangan kepada sang pangeran untuk memecahkan batu besar yang berada di tengah sungai. Pangeran Purwokusumo menyanggupi tantangan dari Kiai Kalang. Kiai Kalang meminta harimau peliharaannya untuk menjaga Pangeran Purwokusumo agar tidak melakukan kecurangan. Hari demi hari dilalui sang pangeran tidak menemui hasil karena batu di tengah sungai itu dijaga oleh ular besar yang siap menyantap siapa saja yang dating kepadanya. Karena putus asa sang pangeran meminta bantuan kepada saudaranya di Bergas, yaitu Nyai Sumi istri Raden Jogonegoro, yang saat itu merupakan penguasa daerah Bergas. Sang pangeran dating dan menyapa Nyai Sumi, kemudian Nyai bertanya-tanya karena sudah lama pangeran tidak menemuinya. Sang pangeran menjelaskan semua maksud kedatangannya untuk apa. Kemudian Nyai permintaan saudaranya dan bergegas meminta berkat dari suaminya dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bogo. Sesampainya di sana, Nyai tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung menyelesaikan tugasnya untuk membantu pangeran. Nyai mengambil selendang yang melingkarkan ke tubuhnya. Seketika itu juga selendang berubah menjadi sebuah cemeti yang sakti. Saat cemeti itu diayunkan, datanglah petir yang menyambar-nyambar, dan kemudian mengenai batu besar itu. Terdengar suara yang menggelegar sampai menggetarkan daerah itu. Batu sayembara itu pun hancur berkeping-keping. Tak cuma itu, harimau peliharaan Kiai pun ikut mati karena kejadian peristiwa tersebut. Maka tempat matinya harimau itu mati.
Sayembara pun selesai, Nyai kembali ke Bergas. Pangeran berhasil memenangkan sayembara itu, namun sang kiai mengetahui kejadian itu dan akhirnya berkata, "Kamu menang tetapi ini bukan karena MU sendiri, anak keturunanmu tidak akan bisa membuktikan jika tidak melalui kecurangan." Maka perang itu disebut dengan Perang Apus atau yang dalam bahasa Indonesia berarti, perang dengan cara berbohong, karena dilakukan dengan kecurangan. Sekarang anak keturunan Pangeran Purwokusumo yang merupakan penduduk asli dari daerah itu, mereka menyebut tempat tersebut dengan nama Desa Pringapus yang berasal dari kata, Perang Apus. Dalam masa pemerintahannya, Pangeran dibantu oleh seorang ulama dari Kerajaan Demak yang bernama Syaikh Basyaruddin, tetapi para pengikut Pangeran Purwokusumo sudah terkena kutukan dari Kiai Kalang bahwa mereka itu golongan orang-orang yang berbohong. Akhirnya Pangeran Purwokusumo dan pengikutnya memutuskan untuk berpindah ke wilayah barat dari Desa Bogo yang sekarang disebut dengan Desa Pringapus. Simbol kejayaan dari pemerintahan Purwokusumo dan Syaikh Basyaruddin yaitu dengan dibangunnya sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Jami Basyaruddin. Sejarah spiritualisme Gunung Munggut, tapak tilas penyebaran Islam di Pringapus. Di sebelah tenggara kota Ungaran, tepatnya berjarak 12 km dari ibu kota Kabupaten Semarang tersebut. Terdapat sebuah wilayah bernama Pringapus. Wilayah ini kini terkenal dengan kemajuan industri dan berbagai pendirian pabrik-pabrik yang menjadi salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Semarang. Di daerah ini pula terdapat sebuah situs wisata religi cukup terkenal bernama Kawasan Wisata Religi Gunung Munggut yang berkaitan dengan penyebaran Islam di wilayah Pringapus. Di bukit yang lebih dikenal warga dengan nama Gunung Munggut tersebut berdiri 5 makam yang dikeramatkan dan dihormati oleh masyarakat sekitar. 3 makam tersebut diketahui merupakan makam dari Kiai Putih, Kiai Ireng, Sunan Benowo, Kiai Suketi dan Syekh Basyaruddin. Sejarah masuknya Islam di Pringapus. Konon di masa silam, kurang lebih 355 tahun yang lalu hiduplah seorang ulama bernama Syekh Basyaruddin yang berasal dari Alas Turonggo Surakarta Hadiningrat. Diketahui Syekh Basyaruddin bersama 3 saudaranya yang lain yakni Akmaluddin, Ahsanuddin dan Syihabuddin melakukan perjalanan untuk menyebarkan Islam di wilayah lain. Mereka berpencar dalam agenda dakwah untuk melakukan pengislaman di daerah-daerah yang masih kurang mengenal keislaman. Syekh Basyaruddin berdakwah di Pringapus, sedangkan Syekh Akmaluddin berdakwah di daerah Brogo, Syekh Ahsanuddin berdakwah di Ngorolo dan Syekh Syihabuddin berdakwah di Keranggan, Kabupaten Temanggung. Syekh Basyaruddin diterima dengan baik oleh masyarakat saat menyiarkan agama Islam di Pringapus, bahkan beliau merupakan sosok yang dipercaya memiliki karomah yang sangat luar biasa. Beliau merupakan orang pertama di Pringapus yang menjadi penghafal, hafidz, Al-Quran dan mampu menguasai ilmu agama Islam hingga disebut setara dengan wali. Syekh Basyaruddin diperkirakan hidup dan menyiarkan agama Islam saat masa kepemimpinan Raden Purwokusuma yang memiliki gelar Pangeran Benowo pada akhir abad ke-18 Masehi. Pangeran Benowo dan Syekh Basyaruddin merupakan 2 tokoh sentral yang dihormati masyarakat Pringapus yang kala itu bernama Desa Tanjung, bahkan keduanya memiliki peran penting yakni Pangeran Benowo sebagai umara, atau pemimpin sedangkan Syekh Basyaruddin sebagai ulama. Sebagai orang yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Pringapus, tentunya Syekh Basyaruddin meninggalkan sejumlah peninggalan yang beberapa kini masih dimanfaatkan kegunaannya oleh masyarakat Pringapus.
Beliau meninggalkan sebuah masjid, beduk, kolah dan yang paling terkenal adalah Kitab Belawong, yakni Al-Quran tulisan tangan Syekh Basyaruddin yang dipercaya masyarakat sekitar memiliki keistimewaan untuk membela masyarakat yang tertindas. Kitab Belawong sendiri terkenal karena penyebutan masyarakat yang berasal dari kata Melani yang berarti membela dan Wong yang berarti orang lain. Inilah sepenggal kisah wali penyebar Islam di Desa Pringapus, Gunung Munggut. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.